menyuarakan apa yang diinginkan itu kan boleh, proses-proses hukumnya juga harus pasti, termasuk juga yang satu ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ini akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini kaitannya dengan aksi unjuk rasa damai 4 November 2016 lalu atau hari Jumat minggu lalu. Ini ada 3 ormas yang menyayangkan sikap Fahri saat orasi 4 November 2016 lalu yang dinilai syarat dugaan penghasutan dan juga penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Ketiga organisasi masyarakat yang melaporkan Wakil Ketua DPR RI ini adalah Solidaritas Merah Putih, Relawan Cinta Ahok, dan Diaspora Flores Sumbawa Nusa Tenggara. Ketiganya melaporkan Fahri atas dugaan penghasutan kepada massa saat orasi dalam aksi unjuk rasa damai 4 November. Selain dugaan penghasutan massa, ketiga ormas ini juga menyayangkan sikap Fahri yang dalam orasinya dinilai melakukan penghinaan, diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Sejumlah barang bukti juga dibawa. Ada rekaman video tayangan orasi Fahri dari sejumlah televisi swasta dan ada 2 saksi juga yang dibawa dalam pelaporan ini. Nah, kita juga masih lihat juga ya bagaimana perkembangan terkininya ini mengenai dugaan penistaan agama. Ada rekan kami, jurnalis Kompas TV, ada Adisti Larasati di Polda Metro Jaya, dan juga ada Rahmat Ibrahim ya di Bareskrim Polri yang nanti juga akan kita sapa untuk laporannya. Yang pertama kita akan menuju ke Adisti Larasati dulu di Polda Metro Jaya. Adisti, ini mengenai penyidikan dugaan makar atau menghasut massa oleh Fahri Hamzah pada aksi 4 November lalu. Wakil Ketua DPR ini kan dilaporkan nih ke Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana perkembangan terkininya dari laporan ini, Adisti? Ya, baik, selamat siang Akbari dan juga Nitya. Memang benar sekitar pukul 10 pagi tadi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dilaporkan oleh 3 ormas. Ormas tersebut adalah Solidaritas Merah Putih, Relawan Cinta Ahok, dan juga Diaspora Flores Sumbawa dan juga Nusa Tenggara. Ketiga ormas ini melaporkan Fahri Hamzah terkait dengan dugaan makar atau penghasutan massa dalam orasi Fahri Hamzah yang dilakukan dalam unjuk rasa pada 4 November 2016 yang lalu. Ketiga ormas ini melaporkan Fahri Hamzah ke Polda Metro Jaya karena memang menyayangkan sikap Fahri Hamzah dalam orasinya yang tak hanya melakukan dugaan makar atau penghasutan massa, namun juga dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Tak hanya soal itu, memang pihak dari pelapor ini juga membawa sejumlah barang bukti. Tentu saja barang bukti yang dibawa adalah 2 rekaman video tayangan dari 2 stasiun televisi swasta dan juga 2 saksi yang diakui memang berada dalam lokasi dan juga kejadian pada 4 November 2016 yang lalu. Dan seperti yang diketahui, memang selain Fahri Hamzah, ada beberapa politisi lainnya yang memang turun ke jalan pada saat aksi 4 November 2016 yang lalu. Di antaranya adalah Amin Rais dan juga Fadlizon. Namun ketika kami tanyakan dari awak media apakah Fadlizon dan juga Amin Rais dilaporkan dalam dugaan makar tersebut, pihak dari pelapor menyatakan bahwa memang hanya Fahri Hamzah yang dilaporkan karena Fadlizon dan juga Amin Rais tidak melakukan orasi-orasi yang dinilai penuh syarat akan dugaan makar tersebut. Namun di lain pihak kita juga memiliki informasi terkait dengan 5 tersangka yang merupakan 5 tersangka tersebut adalah dari HMI terkait dengan sangkaan melakukan perlawanan terhadap aparatur kepolisian dalam aksi unjuk rasa tersebut. Melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Awi Setiono menyatakan bahwa dari 5 tersangka yang merupakan HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam tersebut, 1 tersangka yakni Sekjen PB HMI yakni Ami Jaya tidak dilakukan penahanan. Atas dasar tentu saja ada beberapa alasan kenapa Sekjen PB HMI tidak ditahan di Mapolda Metro Jaya. Salah satunya adalah karena adanya penangguhan bahwa tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Dan berikut pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiono berikut ini. Alasan subjektif dari penyidik sesuai dengan pasal 21 KUHP tentunya persyaratan-persyaratan yang disyaratkan di pasal 1 terkait dengan penahanan memang tidak perlu kita hadirkan
jaminan ya, ada jaminan dari beberapa pihak terkait dengan yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, yang bersangkutan tidak akan menghilangkan barang bukti, dan yang terakhir tidak akan mengulangi perbuatannya. Pertimbangan itu dan yang bersangkutan sebagai sekjen AMI tentu juga sebagai pertimbangan subjektif dari penyidik yang tentunya proses tetap berlanjut, namun demikian tidak mengurangi dari kualitas dari penyidikan karena Iya, Akbari dan juga Nitya, seperti yang diketahui pasca aksi unjuk rasa yang dilakukan pada 4 November 2016 yang lalu, memang pihak kepolisian Polda Metro Jaya sudah menetapkan 5 orang tersangka. 1 orang tersangka yakni Sekjen PB HMI yakni Amin Jaya yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan, dan 4 tersangka lainnya yang merupakan kader HMI. Dan hari ini Polda Metro Jaya tengah melakukan pemeriksaan terkait dengan beberapa anggota kader HMI dari Jakarta Selatan, dan hingga saat ini pemeriksaan masih terus berlangsung di 2 anggota HMI dari Jakarta Selatan. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda Akbari dan juga Nitya. Ya, Adisti Larasati melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Ini perkembangan terbaru mengenai pemeriksaan dari Fahri Hamzah dan juga dugaan penistaan agama yang disangkakan oleh kepada calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama. Dan saudara, saya jeda, kita juga masih ada informasi lain. Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Hamka Haq menilai cagup petahana Basuki Cahayapurnama tidak melakukan penistaan agama. Hamka Haq menjadi saksi ahli agama yang diajukan pihak terlapor. Usai diperiksa, Hamka Haq mengaku ditanyakan penyelidik seputar kajian MUI yang menyebut Ahok telah menghina Al-Quran dan ulama. Hamka Haq menjelaskan hasil kajian MUI yang menyebut Ahok telah menghina Al-Quran dan ulama bukan merupakan sebuah fatwa. Menurut Hamka, hasil kajian tersebut sifatnya baru sebatas pernyataan pendapat sehingga tidak bisa dijadikan rujukan atau dasar bagi kepolisian dalam proses hukum kasus Ahok. Ya, kalau saya melihat tadi, seperti yang saya jawab tadi, saya melihat sejauh ini tidak ada penistaan agama. Karena konteks ucapan itu adalah konteks kunjungan Ahok ke Pulau Seribu dalam rangka sosialisasi program budidaya perikanan, ya kan? Andai kata Ahok datang ke sana dengan program penyiaran agama, nah itu yang berarti sengaja. Ya, mengenai soal fatwa dan pernyataan pendapat keagamaan, ditanya, ini kan yang lahir dari MUI sifatnya baru merupakan pernyataan pendapat, belum merupakan fatwa. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Cakri Miller. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendukung proses hukum terhadap Ahmad Dhani. Jokowi mengatakan pelaku penghinaan lambang negara harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Pernyataan itu merupakan tanggapan atas ucapan Ahmad Dhani saat aksi 4 November 2016 lalu. Ahmad Dhani menyebut Presiden Joko Widodo dengan makian dan kata-kata kasar. Akibat pernyataan itu, relawan Jokowi melaporkan Ahmad Dhani ke polisi dengan tuduhan menghina lambang negara. Ahmad Dhani terancam dengan hukuman 18 bulan kurungan penjara jika terbukti bersalah. Tadi juga di dalam saya sampaikan yang berkaitan dengan hasutan kebencian, yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol-simbol negara. Ya, kalau memang aturan hukumnya ada yang harus ditindaklanjuti. Ya, kasih. News Update akan kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. KPUD Kabupaten Bekasi terus mencermati dan menunggu laporan perkembangan kasus Ahmad Dhani yang dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden dan simbol negara RI. Jika nanti terbukti Ahmad Dhani melakukan tindak pidana kejahatan dan dalam persidangan benar dinyatakan bersalah, maka pencalonan Ahmad Dhani sebagai calon wakil Bupati Bekasi nomor urut 2 mendampingi Sa'adudin bisa dibatalkan.
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi menyatakan berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat 1 huruf B Peraturan KPU nomor 9 tahun 2016, pasangan calon akan dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan. Diancam pidana paling lambat 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum waktu pemungutan suara. KPUD Bekasi mengaku telah mengetahui kasus yang menjerat calon Bupati Bekasi nomor urut 2 tersebut, namun mereka masih menunggu laporan perkembangan kasus Ahmad Dhani lebih lanjut. Berdasarkan pada pasal 88 ayat 1 huruf B bahwa pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati itu dapat dibatalkan oleh KPU Kabupaten, dalam hal ini KPU Kabupaten Bekasi, apabila itu pasangan calon melakukan tindak pidana yang diancam paling singkat 5 tahun dan dibuktikan dengan keputusan hukum tetap yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan.